Bintang Betlehem, bimbingan dari Allah atau setan? Menurut kisah-kisah Natal yang terkenal, ada 3 orang bijak atau 3 raja yang datang untuk melihat bayi Yesus yang baru lahir. Mari kita cek kebenarannya berdasarkan Alkitab. Matius sang penulis Injil menyebut mereka dengan kata Yunani magoi, atau dalam bahasa Ibrani disebut majus, yang artinya ahli ilmu perbintangan, astrologi atau ilmu gaib lainnya. Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kapan orang-orang Majus itu mengunjungi Yesus? Para ahli perbintangan itu mengunjungi Yesus berbulan-bulan setelah kelahirannya. Dari mana kita bisa tahu? Alkitab mencatat 2 ayat yang menegaskan bahwa para ahli perbintangan itu tidak mengunjungi Yesus pada malam kelahirannya. Sewaktu masuk ke rumah itu, mereka melihat anak kecil itu bersama Maria ibunya. Matius 2 ayat 11. Jadi, pada saat itu keluarga Yesus sudah tinggal di sebuah rumah, dan Yesus bukan lagi bayi dalam palungan, seperti yang pernah dilihat para gembala di malam kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 16. Apakah Allah yang membimbing orang-orang Majus itu dengan bintang Betlehem? Ada yang percaya bahwa Allah mengirim tanda yang disebut bintang Betlehem untuk membimbing para ahli perbintangan kepada Yesus. Tapi, ini tidak mungkin. Pertimbangkan beberapa alasannya. Tanda yang terlihat seperti bintang itu, awalnya mengarahkan para ahli perbintangan ke Yerusalem, bukan ke Betlehem. Alkitab berkata, para ahli perbintangan dari timur datang ke Yerusalem. Mereka bertanya kepada Raja Herodes, di mana anak yang lahir sebagai raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya ketika kami ada di timur, dan kami datang untuk sujud kepadanya. Matius 2 pasal 1 dan 2. Sadar atau tidak, para ahli nujum itu telah membuat nyawa Yesus kecil terancam. Bintang yang mereka lihat tidak langsung menuntun mereka ke Betlehem tetapi ke Yerusalem. Di sana, mereka memberitahu Raja Herodes yang jahat bahwa mereka sedang mencari seorang anak yang akan menjadi raja orang Yahudi. Hal ini membuat Herodes terbakar rasa dengki. Ketika Herodes mendengar tentang raja orang Yahudi yang bisa menjadi saingannya, dia mencari tahu di mana Kristus yang dijanjikan itu dilahirkan. Matius 2 ayat 3-6. Saat Herodes tahu bahwa Kristus lahir di Betlehem, dia menyuruh para ahli perbintangan itu untuk pergi ke sana, mencari anak itu, dan kembali untuk melaporkannya. Alkitab berkata, setelah mendengar perintah raja, mereka berangkat, dan ternyata, bintang yang mereka lihat sebelumnya ketika berada di timur, mendahului mereka, lalu berhenti di atas tempat anak kecil itu berada. Matius 2 ayat 9. Ketika para ahli perbintangan berangkat meninggalkan Betlehem usai mengunjungi Yesus, Allah memperingatkan mereka agar tidak kembali kepada Herodes. Matius 2 ayat 12. Allah memperingatkan Yusuf agar mengungsi ke Mesir. Setelah mereka pergi, malaikat Allah menemui Yusuf dalam suatu mimpi dan berkata, "Bangunlah, bawalah anak kecil dan ibunya itu lari ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku memberitahu kamu, karena Herodes akan segera mencari anak itu untuk membunuhnya." Matius 2 ayat 13. Maka Yusuf bangun, dan pada malam hari itu juga, dia membawa anak kecil dan ibunya itu ke Mesir. Bagaimana reaksi Herodes? Herodes, karena merasa sudah ditipu oleh para ahli perbintangan itu, menjadi marah besar. Dia menyuruh agar semua anak laki-laki di Betlehem dan sekitarnya dibunuh, yaitu yang berumur 2 tahun ke bawah, berdasarkan waktu yang sudah dia pastikan, dari para ahli perbintangan itu. Matius 2 ayat 16. Karena bintang itulah, nyawa Yesus akhirnya terancam, dan anak-anak yang tidak bersalah dibunuh. Pembantaian yang kejam seperti itu, tidak mungkin disebabkan oleh Allah. Ayub 34 ayat 10. Jadi, siapa yang membimbing tanda yang menyerupai bintang itu, menuju ke tempat Yesus, untuk maksud apa?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.